Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Talita Azhari, asal saya dari Bekasi. NIM saya 221410030. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah semester 3 kelas A. Hobi saya adalah menonton film. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan perbedaan sifat kebenaran ilmu, filsafat, dan agama. Yang pertama itu adalah ilmu. Ilmu berfokus pada metode ilmiah dan empiris untuk mencari pengetahuan yang dapat diuji dan diverifikasi melalui observasi dan eksperimen. Yang kedua itu adalah filsafat. Filsafat lebih menekankan pada pemikiran rasional, logika, dan refleksi yang mendalam. Konsep kebenaran dalam filsafat juga seringkali terkait dengan penalaran dan pemahaman mendalam terhadap ide dan nilai-nilai. Yang ketiga itu adalah agama. Agama memiliki dimensi kebenaran yang bersifat keyakinan atau iman. Kebenaran dalam konteks agama juga seringkali berhubungan dengan keyakinan terhadap ajaran rohania atau keberadaan kekuatan yang lebih tinggi. Saya akan menjelaskan tentang hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam melandasi pengetahuan yang komprehensif. Yang pertama itu adalah ontologi. Ontologi membahas tentang sifat eksistensi dan realitas. Ontologi bertanya tentang apa yang ada, sifat-sifatnya, dan hubungannya dengan yang lain. Dalam melandasi pengetahuan, ontologi ini membentuk dasar pemahaman tentang apa yang menjadi objek pengetahuan dan bagaimana objek tersebut ini berinteraksi dengan realitas. Yang kedua itu adalah epistemologi. Epistemologi ini menyelidiki sumber, batasan, dan validitas pengetahuan. Epistemologi juga berkaitan dengan pertanyaan bagaimana kita dapat mengetahui apa yang kita ketahui dan bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Dan dalam melandasi pengetahuan, epistemologi ini membantu kita memahami cara mendekati, memeroleh, dan menguji pengetahuan. Selanjutnya yang ketiga itu adalah aksiologi. Aksiologi ini yaitu mempertimbangkan nilai dan etika yang terlibat dalam pengetahuan dan tindakan manusia. Aksiologi ini berkaitan dengan pertanyaan tentang nilai-nilai apa yang mendasari tindakan dan pemahaman kita. Saya akan menjelaskan tentang sejarah filsafat di dunia Islam. Yang pertama itu adanya awal pengembangan pada abad ke-8 hingga abad ke-11. Filsafat Islam terjadi pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Terjemahan karya-karya filsafat Yunani kuno, khususnya karya-karya Aristoteles dan Plato ke dalam bahasa Arab memainkan peran yang penting dalam pengenalan pemikiran filsafat di dunia Islam. Tokoh-tokohnya itu seperti Al-Kindi dan Al-Farabi. Selanjutnya yang kedua, pada zaman keemasan, yaitu pada abad ke-9 hingga abad ke-12. Periode ini mencakup zaman keemasan Islam di mana kota-kota seperti Baghdad dan Cordoba menjadi pusat-pusat intelektual. Tokoh-tokohnya itu seperti Ibnu Sina dan Al-Ghazali. Yang ketiga itu penerimaan dan pengembangan karya Aristoteles. Tokohnya itu seperti Ibnu Rushd yang berfokus pada pengembangan dan interpretasi karya-karya Aristoteles. Meskipun ada kontroversi terkait interpretasinya, karya-karyanya ini memberikan kontribusi yang signifikan pada perkembangan filsafat dan ilmu di dunia Islam. Selanjutnya yang keempat yaitu adanya kemunduran dan pergeseran pada abad ke-13 hingga abad ke-19. Seiring waktu, pusat-pusat keilmuan di dunia Islam mengalami kemunduran dan adanya pergeseran fokus dari filsafat ke ilmu-ilmu keagamaan. Selanjutnya yang kelima adanya pembaruan filsafat abad ke-20 hingga sekarang. Pada abad ke-20 terjadinya upaya pembaruan filsafat di dunia Islam. Beberapa pemikir seperti Muhammad Iqbal mengusulkan pemikiran baru yang mencoba mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan filsafat yang modern. Oke, untuk kesan-pesan saya pada mata kuliah filsafat umum yaitu dapat memberikan wawasan mendalam mengenai konsep-konsep dasar pemikiran manusia dan memperluas perspektif.